Oke, begini. Pertama mengenai judul. Yang dimaksud yang dipaparkan Unitria itu sudah sesuai harapan saya. Bahwa ada seseorang yang mencuri harapan atau mencuri impian. Nah, impian itu kan bisa dianggap embun pagi. Karena menyejukkan, ketika menetes itu kan indah gitu kan. Nah, tapi Unitria itu malah menjabarkan dengan lebih indah seperti yang tadi dikatakan diungkapkan tadi. Engkau mencuri embun pagi di kotaku, itu keren. Cuma waktu itu aku bilang, ya lanjut aja. Padahal aku sebenarnya mau bilang keren banget, tapi nanti kepalanya besar. Jadi aku nggak mau. Tapi udah keren kan? Gini loh, teman-teman, sebelum saya masuk ke alur lompat-lompat, kalau judulmu tidak imajinatif, kemudian tidak menimbulkan percikan baru di kepala pembaca, itu belum berhasil disebut judul yang wow. Pencuri embun pagi, itu semua orang pasti penasaran apapun isinya. Betul apa betul? Kemudian kayak Mbak Puji yang satu kelas dengan Unitria, Bidadari Gila. Itu judulnya cadas, tapi lebih membuat penasaran pencuri embun pagi. Karena Bidadari Gila masih bisa agak dibayangkan. Nah, yang juga setara dengan pencuri embun pagi adalah Ion-Ion Ratih. Bayangkan, judul kok Ion-Ion Ratih. Nah, tetapi kata Ion-Ion ini seksi. Ngaku nggak ada yang pertama lihat cover itu, kok ion-ion. Nah, ini seksi daripada molekul-molekul. Nah, ini saya kasih bocoran ini yang masih on di sini, beruntung Anda. Kenapa saya tidak merelakan judulnya Unitan Malina itu molekul-molekul ratih? Itu kebanyakan nada. Kalau kebanyakan nada nggak enak. Kalau nggak enak, nggak langsung nancep di kepala pembaca. Molekul ratih. Berapa tuh? Beda dengan ion ratih. Sekali ucap langsung selesai. Kalau molekul itu kan kesingsal ya, nggak enak. Nah, kemudian pencuri embun pagi. Indah dikatakan, lembut di mulut. Betul nggak? Pencuri embun pagi. Dan ada paradoks. Lah nyuri kok embun pagi? Pencuri cinta, biasa. Pencuri hati, ala biasa, standar, nggak JW. Tapi pencuri embun pagi. Jadi yang punya novel ini pun bangga. Karena judulnya luar biasa, istimewa. Betul nggak Unitria? Itu. Nah, kemudian mengenai alur. Gini, Unitan Malina tadi udah bilang, kebanyakan orang memang suka yang simple. Maka sebaiknya daripada Anda repot dan naskah Anda nggak tuntas, buat aja alur maju dulu. Caranya gitu. Jadi ini langsung ke teknik ya, teknik solutif. Saya kan ini kakaknya Butejo, jadi apa-apa harus solutif. Jadi jadi langsung saja itu alur itu maju dulu cara buatnya. Tahap pertama, novelmu buat alur maju dulu semua. Setelah kamu baca ulang, maka kamu akan ketahuan, ini dikasih flashback nih. Ini kasih masa lalu nih, mundur. Mundurnya kenceng apa pelan? Nah, itu terserah. Jadi pertama buatnya maju dulu. Itu caranya. Kemudian setelah membuat maju terus, ya kan? Di situ dilihat dulu. Ini mana nih yang perlu aku eksplorasi duluan ketika alur maju sudah jadi. Kalau Anda masih pemula, jangan mencoba-coba nulis alur lompat-lompat. Nanti kamu keseleo malah gak jadi novelnya. Ya, kalau penulis pemula, itu paling alur maju, nanti kasih mundur dikit-dikit. Jangan tiru-tiru Istri Amazing. Itu terlalu lompat maju mundur ke samping nungging, semuanya ada. Nah, itu memang harus jam terbangnya tinggi kalau nulis kayak gitu. Tokohnya banyak, alur jungkir balik gitu loh. Ya. Jadi benar Unitan dan Unitria bahwa untuk novel pertama buatlah alur maju.
Yang penting konfliknya itu ditata dengan baik dan menanjak. Kemudian dibuatlah dalam setiap bab ada konflik. Itu syarat. Jadi kalau Anda murid JW dan Gen JW, ketahuan kok novelnya. Kalau novelnya itu yang ada konflik hanya beberapa bab, kayaknya enggak JW deh. Kalaupun JW itu JW yang apaan tuh? JW standar, enggak bagus. Kalau yang JW itu setiap bab pasti ada konfliknya. Nah, ada bocoran kemarin. Novelnya retak Bunda Onasiagian diacungi jempol sama Helvi Tiana Rosa, kakaknya Asma Nadia. Novelnya enak, cara ungkapnya bagus gitu. Terbukti kan? JW itu kalau ngajarin nulis ilmu intinya, bukan kulitnya gitu. Mahal ya tidak. Kalau kamu nilai dengan uangnya mahal, tapi kalau nilai ilmunya sangat murah. Buktikan yang sudah pada punya novel itu. Nah, nanti ilmu di JW itu akan terbukti ketika Anda kumpul dengan penulis-penulis besar. Baru, jadi gini ya, ini ilmu saya kasih bocoran. Ketika Anda ketemu dengan penulis yang kaku, yang pemula, yang nggak pernah ikut JW itu kayaknya aneh, unik, nggak ada apa-apa, aneh. Tapi ketika Anda ketemu dengan penulis yang sudah matang, apalagi penulis yang sudah produktif, ilmu-ilmu di JW itu sangat praktis dan mereka pasti acung jempol. Itu tak kasih bocoran. Karena apa? Yang diajarkan di JW itu bukan kulit, inti. Oke, sementara begitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mbak Nurma. Oh gitu. Kalau mau memadatkan ya seperti Unitria itu potong ya nggak perlu. Nah kalau banyak cerita yang longgar dan lebih nggak dipotong ya nggak jadi padat. Gini, mulai besok Anda pantengin Facebook saya atau YouTube saya. Di situ saya mengulas bagaimana sebuah novel itu konfliknya sangat bagus dalam balutan adegan-adegan. Jadi seperti novelnya Unitria, terus Unitan, dan besok yang saya bahas itu novelnya Mbak Esti. Itu cara bangun konfliknya tidak berjalan sendiri-sendiri dengan bangun karakter tokoh, berbarengan. Ya, jadi dengan dibuat kejadian atau adegan, terus ditambahin dialog, maka muncul konflik. Gitu. Konflik itu bisa muncul kalau ada pertentangan. Kalau nggak ada pertentangan ya nggak konflik. Namanya konflik itu kan pertentangan. Maka buatlah pertentangan di setiap babmu. Pertentangan itu bisa dengan tokoh lain atau dengan batin sendiri. Misalkan ngadepi kenyataan begini, tapi prinsipku begini, tapi aku harus melakukan yang berlawanan dengan prinsipku, gimana dong? Itu namanya konflik batin. Atau konflik dengan mertua, konflik dengan sahabat lama, itu konflik. Nah, ini rahasianya yang nggak diungkap oleh para trainer atau kelas lain. Hakikat dari konflik adalah lem yang mengikat pembaca. Hakikat konflik itu adalah lem yang mengikat keterlibatan pembaca. Camkan, konflik adalah lem yang mengikat keterlibatan pembaca. Konflik adalah roda penggerak cerita. Dan konflik itu menunjukkan bahwa penulisnya adalah manusia. Nah, gini teman-teman. Ini juga ada satu fenomena atau gejala yang sebenarnya kurang produktif. Banyak sekali penulis pemula yang akhirnya tidak produktif, ataupun kalau produktif tulisannya kurang bermutu. Karena apa? Dibebani dengan istilah research, dibebani dengan istilah observasi, dibebani dengan istilah pesan moral. Itu memang keren istilahnya. Tapi tahu gak, kalau Anda salah memahaminya itu menghambat berkarya. Jadi gak produktif. Saya kasih tahu. Research atau observasi itu ada 3 jenis. Jadi bukan berarti kalau Anda itu baca buku sekian puluh
buku untuk satu novel, kemudian riset ke sana kemari, sibuk tanya ke beberapa orang, ke beberapa desa atau beberapa kota. Itu benar riset, tapi itu namanya riset eksternal. Oke, ada riset internal seperti yang dilakukan Unitria. Riset internal itu adalah menggali informasi dan referensi yang sudah tersimpan dalam memori besarmu. Jadi ketika tak kasih judul pencuri embun pagi, itu dia melakukan research. Tetapi tidak dipahami sebagai riset, itu research karena dia menalarkan pencuri ini apa, embun pagi, pencurinya siapa, embun paginya ini apa maksudnya gitu. Itu riset Unitria dan teman-teman. Jadi Anda itu jangan dibebani, wah riset. Anda ini bukan buat disertasi, bukan buat skripsi. Jadi risetnya nggak baca puluhan buku. Kalau kamu baca puluhan buku, satu bukunya bacanya setahun, itu kan 10 buku 10 tahun, kapan novelmu lahir? Novel itu fiksi. Fiksi itu keterlibatannya dengan hati, imajinasi, dan jiwa. Maka risetnya lebih ke dalam. Itu hakikatnya. Kemudian, riset secara fisiknya itu ada 2 kategori lagi. Riset teks dan riset interteks. Riset teks itu ya baca buku, ya kan? Kemudian tanya orang yang bersangkutan dengan kejadian real, itu namanya riset teks. Kalau riset interteks itu lintas teks adalah kamu riset dulu dalam dirimu sendiri. Kalau nggak paham, tanya seorang ustadz atau tanya seorang ahli. Baru setelah itu baca, googling, kemudian baca buku beberapa cukup. Jangan dibebani riset yang emang buat skripsi, mau jadi dosen. Kemudian jangan dibebani pesan moral. Ini penting karena dari dulu tuh banyak yang kena jebakan Batman dengan pesan moral. Banyak orang yang gagal menuntaskan tulisannya karena merasa pesan moral di dalam tulisannya itu sedikit remeh. Anda paham gak sih namanya moral? Moral itu bukan hal-hal yang Anda ceramahkan, yang Anda tegaskan dengan verbal, itu bukan. Setiap orang punya saringan moral. Karena mereka punya nurani. Jadi pas nulis itu libatkan hati sepenuh hati, maka moral universalmu akan muncul sendiri. Yang itu akan ditangkap oleh nurani pembaca. Kenapa saya bilang begini? Karena saya mengalami sendiri dan melihat teman-temanku sendiri waktu kuliah gagal nulis karena apa? Terlalu terhipnotis oleh istilah yang keren, pesan nurani. Emang lu mau jadi ustazah? Emang lu mau jadi kiai? Pesan moralnya apa? Ngambil dalil. Buset dah. Emang mau jadi pengkhotbah? Pesan moral teman-teman, ingat karena ini penting. Ini yang membuat Anda mengalami writer block. Pesan moral itu adalah sesuatu yang menyangkut cinta kasih universal. Itu sudah ada dalam dirimu. Cara mengeluarkannya gimana? Tulislah sepenuh hati, tulislah dengan ikhlas dan rela, maka pesan nuranimu akan muncul dan memancar. Itu akan ditangkap oleh nurani pembaca. Dan tulisanmu tuh greget dengan sendirinya. Gak usah dibebani pesan moral. Banyak tuh teman-temanku, nulisnya bagus-bagus, ada dalilnya. Buset. Lo ini mau nulis fiksi atau jualan dalil? Gini loh teman-teman. Dalil, hadis, Nabi, Quran masukkan dalam hati. Anda sebagai menulis terjemahkan dalam cerita. Gitu caranya. Al-Quran, hadis, kemudian nasihat-nasihat dari ulama masukkan dalam hati. Jadikan perilaku, karakter. Nah, munculkan dalam perilaku tokoh-tokohmu dan eksekusi novelmu itu. Oke, sekali lagi sebelum saya akhiri dari saya, ide brilian. Nah, ini juga kayaknya keren.
Wah, coach, aku belum punya ide brilian nih. Gimana? Males nulis. Buset. Emang lo siapa? Pengen punya ide brilian setiap hari. Mikir aja males, merenung aja males. Ingin punya ide brilian tuh ditulis. Weh, teman-teman. Penulis itu tugasnya bukan mencari ide brilian baru diungkapkan. Kebalik. Yang benar gimana? Carilah ide sederhana di sekitarmu yang lekat, dekat, dan akrab denganmu. Gosok-gosok setiap hari. Sehingga menjadi mutiara. Ngono lo bro dan sis. Ya, jangan ngumpulin ide brilian dulu baru berani nulis. Kelamaan. Nanti jiwamu nangis. Jadi, ide sederhana dari kompor meleduk, dari masang gas, dari jari keiris pas ngiris ikan, itu jadikan ide awal. Gosok-gosok jadi berlian, itu keren. Karena penulis yang berangkat dari ide brilian dengan pesan moral yang tinggi, kemudian dengan kalimat yang indah, tahu nggak? Jadinya novel apa? Novel yang membosankan, novel yang sok ceramah. Itu seperti buku khotbah. Maaf ya, sudah sadis atau belum? Kurang sadis ini ngomongnya. Kalau belum tak tambahin biar tambah sadis sekalian ya kan. Tapi yang aku ngomongkan bener. Maksudnya ngapain aku halus-halus? Ini hakikatnya begitu loh teman-teman. Kalau Anda bisa sampai pada pemahaman itu, novelmu pasti lebih keren dari Istri Amazing. Gitu. Itu novel terkeren di Indonesia saat ini, Istri Amazing. Rugi kalau Anda gak memiliki. Karena di situ banyak contoh apa yang saya omongkan itu saya tuangkan semua di Istri Amazing. Gitu. Demikian Mbak Norma, Unitria dan teman-teman. Saya undur diri, izin dulu karena mau syuting lagi untuk konten YouTube besok. Wassalamualaikum, mohon maaf atas segala khilaf. Salam karya, salam jenius mulia dari Lutfi JW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.